Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Mau foto dulu mas? Enggak, takutnya saya lagi maaf. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Haji Gunantio sebagai MDH M2. Yang saya hormati Bapak Sandi Faad sebagai FM Torabika Gron. Yang saya hormati Bapak Halbi Mangunsong FN Glukosa. Dan juga saya hormati Bapak Wahyu Walidina pihak FM Framer. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Edison Lawang FM Instan. Yang saya hormati Bapak Teja Hudoyono, Bapak Irga, Bapak Sukma, dan juga tak lupa tokoh yang hadir pada kali ini, Bapak Haji Pardi selaku tokoh Bitung Jaya, dan juga para tokoh daripada Sukadamai, dan juga tokoh yang lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh besi, tokoh cat, semua tokoh. Mudah-mudahan kita semua sehat, amin. Dan terutama juga ketua tadi SPSI Bapak Aja Sudrajat, luar biasa semangat, masih muda, menggebu-gebu. Mudah-mudahan motivasi bagi kawan dan karyawati semua, amin. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan segenap daripada aparatur pemerintah, Bapak Lurah dari Lurah Bitung Jaya maupun yang mewakili dan Lurah Sukadamai, para Babinsa Binamas semuanya, mudah-mudahan yang hadir di sini juga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan tidak lupa karyawan dan karyawati Torabika Cikupa. Ini saya tadi baru belajar Pak, maaf kalau umpama kurang pas, Cikupa gitu. Karena kalau nggak semangat takut nanti isi amplop dipotong Pak. Ya, saya dihubungi Pak Ustadz jam berapa meluncur. Saya bilang saya ada tausiah pertama dulu, pernikahan santri, kemudian selesai kurang lebih jam 9:30 baru saya meluncur. Ternyata acara saya naik jam 11:30. Ini mah jemakan Pak, bukan ceramah, bukan jam ngaji ini mah, jemakan ini mah. Makanya mohon maaf kalau nanti saya ceramahnya rada lemes, karena tadi cuma minum kopi doang saya. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, Zat yang maha suci, Zat yang maha mencukupi seluruh kebutuhan hambanya dari sejak kehidupan dunia yang fana ini sampai nanti kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi. Alhamdulillah. Selawat dan salam bukan insya Allah tapi pasti Allah sampaikan kepada baginda alam, rahmatan lil alamin, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para karyawan dan karyawati dan para staf Torabika Cikupa. Dari sekian rangkaian acara terakhir tadi, karyawan yang masa kerjanya 30 tahun. Saya bisik kepada Pak Haji Pak Pardi, saya bilang kalau mondok 30 tahun jadi abuya itu. Masya Allah, luar biasa, diberikan kehormatan, penghargaan
yang menjadi semangat para karyawan. Tepuk tangan kepada para atasan Torabika. Takbir. Alhamdulillah ditambah amplop. Satu kali takbir Pak, tambah amplop. Iya. Nah, pada kesempatan kali ini tadi yang menyampaikannya Bapak Abdul Syukur, karyawan 30 tahun. Ini kita hubungkan dengan tema kali ini, halal bihalal PT Torabika Eka Semesta Cikupa. Pulih, tumbuh, berkembang dan bersinergi bersama Torabika. Takbir. Amplop tambah lagi. Alhamdulillah. Tadi ini kata Bapak Haji sangat luar biasa temanya. Pulih artinya dia sembuh. Tumbuh artinya bergerak. Berkembang artinya pergerakannya cepat. Bersinergi komisi. Jangan duit dulu. Apa komisi? Kompak, satukan visi dan misi. Takbir. Tebal amplop aingnya. Alhamdulillah. Kalau bicara masalah amplop ibu-ibu itu ramai. Sama Bu, soalnya kalau saya sudah keluar, apalagi sudah pakai baju seperti ini, yang kemudian ngambil santri, suruh manasin mobil, itu yang namanya istri, udah dandan pagi-pagi. Kenapa? Suaminya keluar pulang bawa amplop. Makanya kadang-kadang Bapak, ya jangan mengkol-mengkol katanya. Lamun mengkol kumaha aing bawa mobil, atau lurus bae bisa nabrak. Begitu. Jangan nurak lirik bawa mobil mah kudu lihat kaca spion. Kayak kagak ngerti aja apa. Jangan inilah, nggak mungkin. Kayak tadi Pak Abdul Syukur setia dengan PT Mayora, khususnya daripada Torabika. Takbir. Bayangkan Pak, 30 tahun. Tadi kata pembawa acara dia aja belum lahir, tapi subur tuh lahirnya. Alhamdulillah. Berarti cocok di sini itu. Ya, Bapak Syukur sudah menyongkolakan anaknya, bahkan katanya ada yang sudah. Berarti ciri ini tempat, ini lahan, ini semua yang ada di tempat ini ciri insya Allah tempat turunnya berkah dan rahmat Allah. Amin. Alhamdulillah. Nah, apa yang menjadi visi misi daripada pulih tumbuh berkembang bersinergi bersama Torabika? Jadi gini, intinya setiap kita ingin sukses dunia dan akhirat, betul Pak? Buat apa punya harta banyak, buat apa punya tinggi jabatan, pangkat dan kedudukan, kalau dia hanya toh bahagia di dunia, tetapi nanti celaka di akhirat. Naudzubillah. Yang bagus gimana? Di dunia kaya raya, di dunia pangkat tinggi, jabatan mulia, dan juga nanti di akhirat masuk surga. Makanya tuh ada doa pendek habis sholat kita baca nih doa. Dalam bentuk acara apapun, mau riungan, akekahan, selamatan, pindah rumah, khitanan, kawinan, sampai acara begini, ini doa pasti dibaca. Bahkan ulama kita dulu menamakan ini doa dengan nama doa sapu jagat. Kenapa ini doa pendek dinamakan doa sapu jagat? Sapu artinya alat pembersih, jagat alam raya. Artinya doa ini pendek, tetapi hikmah dan tujuannya sebagai seorang hamba luar biasa, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bagaimana kalimat doanya? Bareng-bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pulih, tumbuh, berkembang dan bersinergi dengan Torabika. Saya yakin semua tujuan yang hadir di sini, baik para pimpinan utama dan seluruh jajarannya, baik para karyawannya,
baik para keamanannya, baik para petugas pembersihnya, semuanya saya yakin ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan alhamdulillah. Kira-kira terus apa kagak? Saya tanya jujur, 1 jam kuat? 2 jam kuat Bu? Pak, Ibu 2 jam kuat loh Pak. Bapak setengah jam udah leklok. 2 jam kuat, Masya Allah, mantap ini ibu. Bahkan tadi ada yang 30 tahun, berapa tuh? 25 tahun, itu masih ibu-ibu, luar biasa, Masya Allah. Itu selama bekerja di sini, berkah sudah mengalir kepada keluarganya, alhamdulillah. Makanya ada bahasa begini Pak dari ulama, seorang pemimpin, entah dia namanya presiden, entah dia namanya perdana menteri, entah dia namanya raja atau putri, entah dia namanya direktur, direksi, amal ibadah yang terbaik bagi seorang pemimpin bukan ibadah hajinya bolak-balik ke Mekah. Ibadah yang terbaik bagi seorang pemimpin bukan umrohnya setiap bulan, tapi ibadah yang terbaik bagi seorang pemimpin bagaimana dia menjaga amanah kepemimpinannya, sehingga apa yang dia pimpin ridho dipimpinnya dan menghantarkan dia kepada pemimpin amanah. Alhamdulillah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahkan pemimpin akan ditanya di hadapan Allah bagaimana cara dia memimpin ketika diberikan amanat, pemimpin ketika hidup di dunia. Toh amal ibadah terbaik bagi seorang pemimpin. Pak Ustaz, ya, saya bukan presiden, saya bukan raja, saya bukan menteri. Apa? Saya adalah seorang dokter. Maka ibadah yang terbaik bagi seorang dokter bukanlah qiraatul Qur'annya, bukanlah puasa Ramadannya, bukanlah puasa Senin Kemisnya, tapi ibadah yang terbaik bagi seorang dokter adalah melayani pasiennya dengan sesuai janji kedokterannya. Tuh. Lalu ibadah bagi seorang hakim bukanlah dia puasanya, bukan sujudnya sampai hitam jidatnya, tapi ibadah yang terbaik bagi seorang hakim adalah ketuk palunya. Kalau dia mengetuk palu dengan keadilan, dia mengetuk palu dengan ilmu kehakiman, maka itulah ibadah terbaik bagi penegak hukum hakim. Maka ibadah yang terbaik bagi seorang karyawan, ibadah yang abdul bagi seorang karyawati, bukanlah puasanya, bukanlah sujudnya, bukanlah umrohnya. Ibadah yang terbaik bagi seorang karyawan bagaimana dia dengan cermat melaksanakan daripada ketentuan sebagai seorang karyawan. Alhamdulillah. Takbir. Insya Allah nanti dapat makan. Amin ya robbal. Maka kalau demikian, doa pendek ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah saya kebaikan ketika saya dalam kehidupan di dunia, dan juga beri saya kebaikan ketika saya dalam kehidupan akhirat. Kehidupan di dunia baik, kehidupan akhirat kebaikan. Dan ada bonus dalam kalimat ini, wa qina azabannar, itu bonusnya. Apa yang dimaksud dengan para ulama kebaikan kita hidup di dunia? Satu, kita diberikan nikmat Islam, iman, alhamdulillah. Dua, kita diberikan umur panjang dan berkah, alhamdulillah. Tiga, kita diberikan rezeki yang barokah, alhamdulillah. Empat, kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah, alhamdulillah. Lima, kita diberikan kenikmatan bermasyarakat, berusaha, sehingga kita bisa mencari nafkah dengan berkahnya Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Tuh,
Beberapa poin merupakan berkah kita hidup di dunia. Lalu bagaimana nanti kita ingin hasanah di akhirat, kita mendapatkan posisi yang Allah cintai nanti di akhirat? Tidak lain dan tidak bukan, hasanah kita di akhirat, kita ditempatkannya di surga Allah Subhanahu, tanpa transit dulu di neraka. Naudzubil. Makanya akhirnya wakina ada benar. Kita ingin nanti di akhir dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa dulu transit. Maaf Pak, kalau umpama kita masuk di surga transit dulu di neraka, naudzubillah. Kita aja di dunia ketika jalan menginjak buntut rokok panasnya bukan main, sampai terkadang kita keluar sumpah. Sialan, siapa yang buntut rokok nih? Nggak lama lewat, nggak taunya mertuanya buntut rokok. Tapi nanti di akhirat kita ingin dimasukkan ke surga tanpa dulu transit di neraka. Kenapa? Karena ingin kita di dunia mendapatkan kebahagiaan, terlebih nanti di akhirat. Alhamdulillah. Maka nih doa semuanya dipakai oleh atasan ke, oleh bawahan ke, oleh karyawan-karyawati ke. Setelah ibadah dalam momen apapun pasti itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh inti daripada perkumpulan pada kali ini, ingin kebahagiaan kedua-duanya. Alhamdulillah. Kadang masalah ini kita silaturahim. Dalam agama ada yang namanya silaturahim, ada yang namanya silaturahmi. Silaturahim merupakan induk kalimat dari bahasa Arab. Rahima yarhamu rahman, rahmatan. Sedangkan silaturahmi itu merupakan serapan dari bahasa Arab ke bahasa kita. Padahal maknanya tidak beda. Cuman untuk membedakan makna-makna lafaz yang silaturahim maupun silaturahmi, maka para guru membagi dalam pembagiannya. Silaturahim, silah adalah menghubungkan, menjalin satu hubungan, itu namanya silah. Rahim adalah hubungan satu darah, satu nasab, satu rahim ibunya. Maka seorang adik silaturahmi kepada kakaknya, seorang kakak silaturahmi kepada omnya, seorang anak datang bersimpu kepada kedua orang tuanya. Ini namanya lebih pas dengan nama silaturahim, menyambung tali persaudaraan karena satu rahim, satu nasab, satu keturunan. Ada yang namanya silaturahmi. Ini adalah hubungan yang dibangun dengan sesama hambanya Allah, bukan tanpa ikatan nasab. Teman, tetangga, kawan satu pabrik, tetangga satu komplek, saling sapa, saling mengenal, saling mengunjungi, saling mengadakan acara seperti ini. Ini namanya silaturahmi. Dan itu dibungkus dengan 3 kata. Satu, ada yang namanya persaudaraan duriyah, tadi silaturahim. 2, ada yang namanya persaudaraan nuriyah, satu iman, satu akidah sesama muslim. Ada yang namanya persaudaraan qariyah, satu negeri, satu bangsa, satu Indonesia. Walaupun berbeda agama, Anda dengan saya adalah satu qariyah, satu negeri, satu bangsa, maka kita bersaudara. Jadi ada 3. Satu, persaudaraan duriyah, ini persaudaraan karena satu keturunan, satu nasab. 2, persaudaraan nuriyah, ini satu persaudaraan karena sesama iman, sesama muslim. 3, namanya persaudaraan qariyah, satu tempat tinggal, satu daerah, satu negeri, satu bangsa, Indonesia. Tuh, maka hakikatnya secara garis besar kita semua yang kumpul di sini adalah bersaudara. Tuh, kenapa? Karena di hadapan Allah nanti bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan yang paling rendah kedudukannya, tapi di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di sisi Allah itulah yang paling dekat derajatnya dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka silaturahmi ini menambah rezeki, menambah panjang umur, alhamdulillah. Tapi dibungkus, tadi saya sempat juga rada seger, ada musiknya. Saya bikin di status, sebelum ceramah dengerin musik dulu, WK supaya seger. Kan begitu. Mantap nggak tadi musiknya, Bu? Mantap, Masya Allah. Kalau bisa boleh nambah nanti ya, sambil makan didengerin musik. Nah, maka silaturahim ini merupakan satu wasilah agar di mana bawahan dan atasan saling berkomunikasi, nanti menyatukan komitmen dengan kompak, menyatukan visi dan misi, bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karyawan memberikan persembahan yang terbaik di mana tempat dia bekerja. Kenapa? Karena itulah ibadah yang terbaik baginya. Kun fi maqami, Allah tempatkan di mana kamu di muka bumi, maka itulah ibadah yang terbaik bagimu. Nanti kalau umpama kita pulang ke rumah, kan kita punya kaca, punya cermin, betul? Punya cermin ya. Ibu datang begitu pulang bercermin, tanya kepada cermin, kau siapa? Saya ini seorang hamba. Seorang hamba? Seorang hamba. Kalau kau seorang hamba, punya Tuhan. Punya. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbakti dan taatlah kepada Tuhanmu, maka kau akan mendapatkan bahagia dunia akhirat. Besok ibu keluar, pulang rumah, cari kaca lagi, bercermin lagi dengan kaca, lihat bayangan ibu di cermin, pertanyakan dirimu, siapa kamu? Saya adalah seorang anak. Seorang anak? Anak. Berarti kau punya orang tua? Punya. Kalau kau punya orang tua, kau punya ayah, kau punya ibu, maka berbaktilah kepadanya, maka kau selamat dunia ridallah fi ridal wali, suktullah fi suktil wali. Alhamdulillah. Besok pulang ibu cermin lagi di rumah, lihat kaca lagi, tanya kepada ibu, kau siapa? Saya ini seorang murid. Punya guru? Punya. Taat takdiman wa takriman, maka kau akan mendapatkan kemuliaan manfaat ilmu. Alhamdulillah. Pulang kerja lihat cermin, bercermin di kaca, kemudian bertanya, siapa kamu yang pakai masih seragam? Saya adalah karyawan PT Torabika Cikupa. Kalau kau seorang karyawan, berarti kau punya atasan? Punya. Kau punya tempat bekerja itu? Punya. Maka taatlah dengan atasan kamu. Tatkala kamu di sana, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu cari, sesuatu yang mendapatkan untuk kehidupan kita. Alhamdulillah. Tuh begitu. Jadi manusia itu ibadah abdolnya di mana dia difungsikan sebagai Allah, maka disitulah ibadah yang terbaik bagi Tuhannya. Hakim dengan keadilannya, pemimpin dengan amanahnya, karyawan dengan karya nyatanya kepada perusahaan yang dia tempat bekerja, maka itu merupakan satu keistimewaan bagi seorang hamba. Maka tadi dimuliakan dengan masa kerja 30 tahun, Masya Allah. 30 tahun Pak, itu bukan waktu sebentar. Mungkin dari sekian atasan juga nih belum sampai ada yang 30 tahun, kan gitu ya. Ini 30 tahun luar biasa. Maka saya katakan tadi, kalau mondok jadi abuya itu 25 tahun, jadi kiai 10 tahun, maka jadi ustadz itu. Karena di perusahaan dia mengabdi benar-benar. Di salah satu tadi ngomong Pak Abdul Syukur, maka kalimat yang cocok untuk menjerap semua ini aspirasi, marilah kita pandai bersyukur. Ini semuanya kan kalau tadi masih ada bau-bau Idul Adha, kita kurang lebih baru 1 minggu berlalu hari raya Idul Adha. Walaupun hari raya Idul Adha telah berlalu, tetapi visi dan misi Nabiullah Ibrahim, kenapa beliau begitu sanggup menjalankan ujian cobaan dari Allah? Satu, karena beliau diberikan nikmat iman yang sangat luar biasa. Dua, Nabiullah Ibrahim diberikan ketaatan di atas rata-rata.
Tiga, Nabi Allah Ibrahim diberikan hiasan sabar yang sangat luar biasa. Keempat, Nabi Allah Ibrahim merasa ikhlas dengan apa saja perkara yang Allah coba padanya. Maka empat perkara ini yang menyebabkan Nabi Allah Ibrahim lulus dengan ujian dan cobaan dari Allah. Alhamdulillah. Itu namanya cinta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim diberikan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Kita tarik hikmahnya. Bolehlah berlalu Idul Adha, tapi hikmah yang terkandung di dalam Idul Adha semua bisa kita serap dalam kehidupan kita. Kita umpama sebagai seorang pekerja, kita umpama sebagai seorang karyawan, maka motivasi pulih, tumbuh, berkembang bersama sinergi Torabika, maka hikmah Idul Adha bisa kita terapkan dalam perusahaan ini. Insya diterapkan. Saya mampu bertahan tadi pahit manis di dalam bekerja di Torabika ini, di Mayora ini, setia tanpa mau memikirkan bagaimana nanti apa yang diberikan perusahaan, tapi saya memberikan yang terbaik kepada perusahaan, maka tadi bukti perusahaan akan memberikan penghargaan, sesuatu yang indah sehingga merasa dihargai apa yang diberikan selama 30 tahun. Alhamdulillah. Bahkan ada tadi yang 5 tahun 5 tahun sudah dapat penghargaan. Itu kalau nyantri Pak, nyantri mondok 5 tahun cuma bisa ngeliwat doang gitu, mau bikin sambal, iya, mau nyuci piring 5 tahun. Di sini Pak, di Torabika di Mayora 5 tahun dapat penghargaan. Alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah, mungkin makan sudah disiapkan kalau ada. Mudah-mudahan semua sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum saya menutup daripada tausiah dan motivasi ini kita niatkan lagi-lagi bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi motivasi yang terbesar dalam kehidupan kita. Yuk pererat silaturahim. Yang merasa atasan harus bisa mengayomi yang bawahan, yang bawahan harus bisa menghormati dan mulia yang atasan. Semua di sini bekerja bersama, menyingsingkan lengan baju, bahu membahu untuk memberikan yang terbaik kepada Torabika Cikupa, karena disitulah wasilah Allah turunkan berkah. Karena di sini mungkin ribuan, bahkan puluhan ribu di berbagai macam cabang, disitulah kita tempat mencari nafkah. Alhamdulillah. Tuh. Boleh saya cerita? Boleh cerita? Ini cerita insya Allah akan memberikan motivasi. Manfaat kumpul kita di sini silaturahim, manfaat kumpul kita di sini niatin ngaji, niatin ta'lim, niatin saling bermuajahah, bermaaf-maafan, niatin untuk saling mendukung dan bekerja sama agar tempat yang kita menjadi naungan mencari nafkah, selalu karyawan dan seluruh pejabat di sini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, nanti di akhirat ada seorang hamba, dia itu sudah dipastikan masuk di dalam neraka. Cuman karena Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat yang mengasihi orang yang selalu bertali kasih, zat yang menyayangi selalu orang yang selalu berkasih sayang. Sehingga si fulan ini yang harusnya masuk ke dalam neraka itu sama Allah ditahan dulu. Hei mas, iya pak, sampean ini masuk neraka, biarin. Pede amat masuk neraka, bagaimana lagi? Akhirnya si fulan ini dilaporkan kepada Allah. Ya Rob, iya, ada si fulan mau dimasukkan ke dalam neraka, hambamu ini masuk dalam neraka. Kata Allah, aku adalah zat yang Rahman dan Rahim. Jibril, dipanggil malaikat Jibril. Ta'ali ya Rob, sini Jibril. Ya Rob, ada hambaku di pinggir neraka, dia itu mau dimasukkan ke dalam neraka oleh malaikat Malik. Lalu apa Rob? Coba kau ambil dia, hadapkan kepadaku. Tapi kau dulu cross check apakah benar dosanya, maksiatnya sudah dipastikan melebihi amal ibadahnya sehingga dia wajib masuk ke dalam neraka. Siap.
malaikat Jibril turun ke neraka, lapor, assalamualaikum, salam. CS Pak, malaikat Malik sama malaikat Jibril. Ada Pak Jibril tumben ke neraka. Kata malaikat Jibril, ini si Fulan emang mau masuk ke neraka? Iya. Apa dosanya? Banyak. Gua greget pengen masuk ke neraka nih. Ntar dulu. Kata siapa? Allah punya salam. Jangan dimasukin dulu. Emang kenapa? Allah mau tanya. Siapa tahu ada amal ibadah yang nanti menghapus seluruh doanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Udah kagak ada, Bril. Dosanya banyak. Coba tanya dulu. Oke. Lapor ya Allah ya Rabb. Iya. Boleh saya tanya si Fulan? Silakan Jibril. Tanya, apa pertanyaan pertama ya Allah? Tanya Jibril. Ketika dia hidup di dunia, majalasa aliman fid dunia, apakah dia pernah duduk bareng dengan para ulama ketika hidup di dunia? Duduk bareng menghadiri majelis ilmu, menghadiri di mana disampaikan atau tausiah agama. Apakah dia pernah hadir di situ? Siap ya Allah, turun malaikat Jibril. Mas, ya Jibril. Pernah ketika kamu hidup di dunia, kamu duduk bareng dengan ulama, menghadiri majelis ilmu ulama, hadir di mana disampaikan ilmu agama oleh ulama? Jawab si Fulan, lah, enggak pernah. Kalau konser saya istiqomah. Bahkan paling depan kalau konser saya. Padahal bu maaf kalau konser dangdut atau umpama apa itu jarang duduk begini ya. Berdiri begitu panas disemprot air tuh, nggak tahu tuh air comberan. Tapi di sini duduk bahkan dikasih minum, dikasih cemilan, alhamdulillah. Mendengarin musik, mendengarkan tausiah agama, alhamdulillah. Kata Jibril, nggak pernah Jibril. Saya nggak pernah menghadiri tabligh akbar, saya nggak pernah hadir duduk dengan ulama, saya nggak pernah menghadiri daripada pengajian. Kata Jibril, parah. Bener, pantas aja lu malaikat Malik greget sama lu. Ahli neraka nih. Udah tungguin, ntar lagi masuk ke neraka. Gak apa-apa Jibril. Naik Jibril ke Allah tuh, ya Allah ya Rabb. Si Fulan itu ternyata nggak pernah dia duduk bareng dengan alim ulama, nggak pernah hadir dalam silaturahim, nggak pernah hadir dalam tausiah agama. Engkau ya Allah a'lamu bihauli abdika, engkau mahu tahu keadaan hambamu ya Allah. Ini orang gimana ya Allah? Neraka aja. Kata Allah, ntar dulu, aku kan Rahman dan Rahim. Ntar dulu, tanya lagi. Tanya apa lagi ya Allah? Tanya. Ketika dia hidup di dunia, kalau umpama ngaji pan kesel, pantat panas, yang punya encok, asam urat, coba tanya. Ketika hidup di dunia, pernahkah dia majalasa aliman fid dunya ala ma'idatin? Apakah pernah dia ketika hidup di dunia makan bareng dengan ulama? Makan dah, gak usah ngaji mah kelamaan, ngantuk ngaji mah. Coba pernah nggak dia makan bareng dengan ulama, minum kopi dengan ulama, makan cemilan dengan ulama? Pernah nggak di dunia dia? Bulan turun malaikat Jibril, Allah titip salam, tanya lagi apa? Pernah nggak makan bareng dengan ulama di dunia? Lah, nggak pernah. Parah ya. Nggak pernah Jibril. Udah dah, tungguin aja panggilan neraka. Silakan Jibril menghadap kepada Allah. Malaikat Jibril, ya Allah, nggak pernah Jibril, nggak pernah. Bagaimana Allah neraka? Ntar dulu, tanya lagi. Masya Allah, kata malaikat Jibril. Ini kalau kata bahasa manusia udah kesal bolak balik Pak. Turun lagi malaikat Jibril, sini titip salam. Fulan, sini dia. Ada apa malaikat Jibril? Apa bikin buat capek aja bolak balik lo. Tanya lagi nih. Apa malaikat Jibril? Ketika hidup di dunia kamu pernah hafal nama satu ulama, satu abuya, satu kiai, kamu hafal nama mereka? Diingat-ingat sama si Fulan ini, nggak ada yang hafal malaikat Jibril, nggak ada yang hafal, nggak ada.
Umpama kamu hafal nama Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu hafal nama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kamu hafal umpama Abu Ya'uqi Turtusi, kamu hafal umpama Abu Ya Dimyati, Abu Ya Ustomi, nggak ada yang hafal. Terus kalau artis dangdut saya hafal, pemain bola, ukuran sepatu, nama lapangan saya hafal. Tapi kalau yang namanya ulama saya kagak ada yang hafal. Masya Allah, kata malaikat Jibril, bener lo bikin gua gerget. Neraka lo, biarin malaikat Jibril balik kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, gak pernah dia, gak ada yang dia hafal nama para ulama. Gak ada ya Allah. Terakhir Jibril, terakhir pertanyaanku, andaikan kata ini dia tidak bisa jawab dan tidak sesuai dengan permintaanku, maka silakan dia masuk ke dalam neraka. Tapi kalau dia masih ada hubungan dengan ibadah, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Turun malaikat Jibril ke neraka, nanya, Mas, udah gini aja, sampean itu ya, dari pertama nggak pernah satu majelis ngedengarkan tausiah agama, nggak pernah bareng duduk dengan ulama, udahlah. Pertanyaan kedua, sampean itu pernah nggak makan bareng dengan ulama? Nggak pernah, udahlah. Yang ketiga, sampean itu hafal nggak dengan nama salah satu ulama? Nggak ada yang hafal, malah penyanyi dangdut sampean hafal. Udahlah, terakhir nih, titip salam Allah. Apa? Nama sampean siapa? Kata Allah, kalau nama kamu sama dengan nama salah satu ulama, maka ulama yang namanya sama dengan nama kamu, kamu akan mendapatkan syafaat dari ulama itu. Coba, siapa namanya? Jawab ini pasti bulan. Siapa namanya? Joni. Kodek malaikat Jibril. Joni. Enggak ada Joni radhiyallahu anhu. Enggak ada Joni di Quran, enggak ada Joni di kitab kuning, kagak ada. Walaupun jadi kiai haji juga kurang pas. Inilah dia kiai haji Joni. Kagak enak. Aduh, udah nggak pernah duduk dengan ulama, nama pun berbeda dengan ulama. Oke, tunggu ya, aku lapor kepada Allah, dipastikan kamu masuk ke dalam neraka. Silakan Pak Malaikat, saya ikhlas. Tunggu Joni. Malaikat naik menghadap kepada Allah. Ya Allah ya Rob, siapa namanya? Jibril. Joni. Oke Jibril, kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Malaikat Jibril bingung, Pak. Ya Allah, ya, dari pertanyaan pertama sampai terakhir ini namanya nggak sesuai dengan yang kau inginkan. Kenapa surga ya Allah? Jibril, ajak dulu Joni masuk ke dalam surga, nanti kau panggil, ku jelaskan kenapa dia masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apa Pak? Kenapa? Wani piro. Ini kan intinya wani piro ini. Intinya imamnya dekat imam nasi bawang. Oh gitu ya. Masya Allah. Intinya. Oke. Intinya udah mana? Saya mau dada. Ketika si Joni diantarkan oleh malaikat Jibril ke surga, malaikat Ridwan, assalamualaikum ya Ridwan. Waalaikumsalam. Ada apa Jibril? Ridwan, aku menghantarkan seorang hamba. Ini namanya Joni. Kata malaikat Ridwan, emang ada di surga namanya Joni? Itu orangnya. Ada. Ini orangnya. Masya Allah. Akhirnya si Joni dimasukkan ke dalam surga. Senyum-senyum si Joni. Dadah malaikat di surga gua. Akhirnya Ridwan, kau bertanya-tanya juga aku, maka aku akan dipanggil kepada Allah setelah Joni kau kemasukan ke dalam surga. Setelah itu malaikat Jibril dipanggil lagi oleh Allah, bertemu oleh Allah, diterangkan oleh Allah, ya Rabb, anta alamu bihaulik. Ya Allah, kau tahu keadaan hambamu tadi si Joni ketika di dunia. Aku berikan pertanyaan sesuai dengan instruksimu. 4 pertanyaan tidak ada yang bisa mampu, tetapi kau masukkan ke dalam surga. Ada apa ya Rob? Kenapa bisa masuk surga si Joni? Kata Allah, ya Jibril, dengerin Jibril, dengerin ya, dengerin. Nih Jibril, ketika hidup di dunia, si Joni ini memang gak pernah duduk bareng dengan ulama, nggak pernah menghadiri pengajian ulama, nggak pernah menghadiri tausiah agama.
bahkan dia nggak pernah duduk makan pun dengan ulama, bahkan dia nggak pernah hafal salah satu nama ulama ketika di dunia, bahkan namanya sendiri bukan nama salah satu ulama, tetapi aku masukkan ke dalam surga si Joni. Dengerin nih, serius nih. Karena ketika dia hidup di dunia, nungguin ya. Wah, biro. Ketika dia hidup di dunia ini si Joni yang memang seharusnya masuk ke dalam neraka, kayaknya saya sudah ditelepon nih, Bu. Ya bentar Pak, ini lagi dengan si Joni. Ketika dia hidup di dunia, si Joni ini, ibu-ibu bapak jangan tegang mukanya, saya ditegang nih. Ini paling minimalnya pahala. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan nanti di dunia ini Pak ya. Amin ya robbal alamin. Karena kita nggak tahu pahala ibadah mana yang Allah terima. Betul. Boleh jadi sujud kita, puasa kita nggak Allah terima. Betul. Tapi ada salah satu ibadah yang membuat goncangnya aras Allah, dan itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Ingat, dimasukkannya seorang hamba ke dalam neraka bukan karena Allah kejam, tapi karena adilnya Allah. Dimasukkan seorang hamba ke dalam surga karena ridhonya Allah. Paham? Sejauh ini masih? Ya Jibril, si Joni aku masukkan ke dalam surga. Dengerin Jibril, dengerin semuanya. Karena ketika dia hidup di dunia, dia itu mencintai seorang, Bu ya. Dia cinta kepada seseorang, dia akrab dengan seseorang, dia menjalin silaturahim dengan seseorang, dia bangun rasa kasih sayang dengan seseorang, dan orang itu yang dia cintai, orang itu yang dia akrabi, orang itu yang dia silaturahmi kepadanya. Orang itu cinta kepada ulama, karena dia orang yang cinta ulama itu, dia sesama cinta, maka dengan demikian paralel dia juga mendapatkan syafaat itu ulama. Alhamdulillah. Udah Bu ya, kira-kira paham? Paham? Jadi kalau bapak, kalau ibu, boleh jadi bapak ibu bukan ahli sujud, boleh jadi bapak ibu itu bukan ahli tanah suci, bukan ahli ibadah di Mekah, bukan ahli saum, bukan ahli sedekah, tetapi kalau bapak ibu pernah cinta dan hubungan silaturahim kepada seseorang yang orang itu mencintai ulama, orang itu mencintai para habaib, orang itu mencari para ulama, para kiai, maka kiai itu akan memberikan syafaat kepada dia, dan dia yang kita cintai akan memberikan syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar kita ngangkat tangan, kita berdoa. Mudah-mudahan seluruh munajat kita, seluruh doa kita, wabil khusus kepada ini tempat yang jadikan ikhtiar usaha bagi kita, dan juga kepada seluruh para direksi, para atasan, para yang menjadi naungan para karyawan, dan seluruh para karyawan kita yang di sini, semua yang hadir semua di sini, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir, baik yang sehat maupun yang dalam keadaan kondisi sakit, kita doa munajat kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya yang sakit disembuhkan, amin. Yang sehat dikuatkan lahir dan batinnya, amin. Yang bekerja selalu diberikan semangat untuk berbakti dan juga memberikan kemanfaatan kepada tempat kerjanya, amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin.
حمد شكر حمد نعيم حمد يعافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأجساد والأرواح وقوة الأجساد والأرواح وقوة الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ampunilah segala dosa-dosa kami, kekhilafan kami disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan semesta alam, berilah kami rezeki yang berlimpah, berilah kami kebahagiaan keluarga kami, jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan semesta alam, panjangkanlah umur kami dalam taat kepadamu, panjangkanlah umur saudara-saudara kami, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang ditimpa dengan ujian penyakit. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan bagi kami yang hadir, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dalam rangka taat kepadamu. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, selalu kau berikan perlindungan kepada di tempat mana kami bekerja, berikan perlindungan dan bimbingan kepada saudara-saudara kami yang dipercaya menjadi atasan dan kepada saudara-saudara kami yang dipercaya mengamanat sebagai karyawan dan karyawati Torabika Cikupa ini. Bahagiakan mereka, lindungi mereka, berikan mereka kekuatan lahir dan batin di dalam mencari nafkah semata-mata ibadah dan menghadapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, Kau zat yang maha memberikan rezeki, Kau zat yang maha memberikan kekuatan, Kau zat yang maha melindungi, maka ijabahlah, angkatlah semua doa kami pada siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami hamba yang pandai bersyukur sehingga kami mampu menjaga kenikmatannya agar kami mampu pulih, berkembang dan bersinergi satu sama yang lain semata-mata untuk memberikan manfaat dan hal yang terbaik kepada di tempat kami beribadah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, mohon maaf dan demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi semangat kita di dalam melaksanakan kehidupan ini. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita ketika Allah kita di dunia ini, itu hanya berbeda. Satu tujuan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.